Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya, di channel Bu Ica. Selalu ada chemistry di antara kita. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom untuk kelas 10. Seperti yang kamu ketahui, pasti kamu sering banget kan dengar kata atau istilah atom di kehidupan sehari-hari. Entah itu bom atom atau kacang atom mungkin, ya kan? Nah, atom di kimia itu lebih dari sekedar istilah seperti itu ya. Atom di kimia itu merupakan istilah yang sangat-sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Mau tahu alasannya? Simak videonya sampai akhir ya, oke? Istilah atom pertama kali diperkenalkan oleh tokoh bernama Demokritus. Demokritus menyatakan atom berasal dari bahasa Yunani atomos, a artinya tidak, tomos berarti terbagi. Maka atom artinya adalah partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Namun, konsep dasar dari pengertian atom ini baru diperkenalkan dan diperkuat oleh John Dalton di tahun 1808. Konsep teori atom Dalton terbagi menjadi beberapa teori dasar. Yang pertama, Dalton mengatakan bahwa atom merupakan suatu zat atau partikel yang tidak dapat terbagi-bagi lagi. Yang kedua, atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Yang ketiga, atom-atom dari suatu unsur yang sama itu adalah identik. Terus yang keempat, senyawa atau molekul tersusun dari dua atau lebih unsur, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, yang saling berikatan satu sama lain. Kelemahan dari teori atom Dalton adalah yang pertama, Dalton tidak bisa menjelaskan perbedaan antara atom unsur satu dengan unsur yang lainnya. Yang kedua, Dalton tidak bisa menjelaskan sifat listrik dari materi. Dan yang ketiga, Dalton tidak bisa menjelaskan bagaimana cara unsur-unsur saling berikatan atau bergabung satu sama lain membentuk senyawa atau molekul. Teori atom selanjutnya adalah teori atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. J.J. Thomson melakukan percobaan penembakan sinar katode di dalam tabung vakum yang ada pelat logam di dalamnya. Nah, sinar katode ketika diganggu oleh medan magnet, dia akan berbelok menuju kutub positif dan akan menolak atau menghindari kutub magnet. Maka dari itu, J.J. Thomson menyimpulkan sinar katode itu adalah partikel yang bermuatan negatif yang kemudian disebut sebagai elektron. Maka J.J. Thomson menyatakan bahwa atom bukanlah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, tapi di dalam atom ada partikel lain yang disebut elektron. Sehingga teori atom J.J. Thomson mengatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif yang di dalamnya terdapat elektron-elektron yang tersebar seperti roti kismis. Muatan atom positif dan negatifnya selalu sama sehingga atom total muatannya menjadi netral. Namun, ada kelemahan yang terdapat pada teori atom J.J. Thomson. Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana pola penyebaran dan pergerakan elektron di dalam atom. Dan J.J. Thomson belum bisa menentukan massa elektron di dalam atom. Selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Rutherford melakukan percobaan penembakan menggunakan sinar alfa ke lembar logam tipis emas. Ketika sinar alfa ditembakkan ke lembaran emas, maka ada sinar yang dipantulkan, ada yang diteruskan, dan ada yang dibelokkan. Oleh karena itu, Rutherford menyimpulkan bahwa atom sebagian besar adalah ruang hampa. Atom terdiri dari muatan positif dan netral yang berada di inti atom dan
muatan negatif yang berada di sekeliling atom yang bergerak sesuai dengan lintasannya masing-masing. Kelemahan dari teori atom Rutherford yang pertama adalah Rutherford belum bisa menjelaskan bagaimana cara elektron mengelilingi inti pada atom dan tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya elektron bergerak dan melepaskan energi namun membuat atom tetap stabil. Lalu, J.J. Thomson juga tidak bisa menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Seperti itu. Untuk teori selanjutnya, yaitu teori yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Niels Bohr menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya di dalam orbitnya masing-masing. Orbit elektron dikenal sebagai kulit elektron, memiliki tingkat energinya masing-masing. Kulit paling dekat dengan inti disebut kulit K dengan nilai N sama dengan 1 dan tingkat energi paling rendah. Disusul oleh kulit L, M, N, O, dan seterusnya. Ketika elektron di kulit K ingin pindah ke elektron di kulit L, maka elektron tersebut harus menyerap energi supaya dapat berpindah. Sebaliknya, ketika elektron di kulit L ingin berpindah ke kulit K, maka elektron tersebut harus melepaskan energi agar energinya sesuai dengan kulit K. Proses tersebut disebut dengan eksitasi elektron. Ketika elektron berada dalam lintasannya atau tidak berpindah, maka elektron tidak memancarkan energi dalam bentuk radiasi. Kelemahan dari teori atom Niels Bohr adalah Niels Bohr teorinya belum bisa menjelaskan untuk spektrum atom dengan jumlah elektron yang banyak atau yang kompleks. Oke, teori selanjutnya yang terakhir adalah teori mekanika kuantum. Pada teori mekanika kuantum melibatkan beberapa pendapat dari tokoh-tokoh ilmuwan. Yang pertama yaitu teori dari Max Planck. Max Planck menyatakan atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu. Yang kedua, ada Louis de Broglie. Louis de Broglie menyatakan bahwa materi dapat bersifat sebagai partikel sekaligus sebagai gelombang. Yang ketiga, ada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Heisenberg menyatakan akibat adanya dualisme materi, maka kecepatan dan letak elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Lalu yang ketiga, ada teori dari ilmuwan Schrödinger yang menyatakan bahwa persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom dikenal sebagai bilangan kuantum. Dari seluruh pendapat ini dapat disimpulkan bahwa atom dalam mekanika kuantum terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh awan-awan elektron. Awan-awan elektron terdiri dari elektron yang berada dalam bilangan-bilangan kuantumnya. Jadi kalau di dalam Niels Bohr itu ada kulit-kulit, kalau di dalam mekanika kuantum elektron ada di dalam kulit dan di kulit masih ada subkulit lagi. Seperti itu. Dan letaknya tidak bisa ditentukan secara pasti, tapi kita bisa menentukan kebolehjadiannya menggunakan bilangan kuantum. Oke, sekarang kita ke tanda atom atau notasi atom. Di situ ada lambangnya, ada X sebagai lambang unsur, A nomor massa dan Z nomor atom. Nomor massa selalu lebih besar daripada nomor atom. Nomor atom atau Z. Pada atom yang tidak bermuatan atau netral,
jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Dan ini jumlah muatan ini dinyatakan dalam nomor atom. Nomor massa atau A. Seperti yang kita ketahui, atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Nah, nomor massa merupakan jumlah antara jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Berbeda halnya dengan ion. Ion merupakan kondisi ketika atom telah melepaskan elektron atau menerima elektron. Atom yang melepaskan elektron membentuk ion positif yang disebut kation, sedangkan atom yang menerima elektron disebut ion negatif atau anion. Berikut adalah pembagian atom berdasarkan kesamaannya dengan lambang atau notasi unsurnya. Ada isotop yang memiliki nomor atom sama dan nomor massa berbeda. Ada isobar dengan nomor massa yang sama dan nomor atom berbeda, dan ada isoton yang jumlah neutronnya sama. Oke, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari penentuan jumlah proton, neutron, dan elektron dari lambang unsur atau notasi unsur yang diketahui. Contoh soal di sini diketahui ada notasi unsur natrium atau Na lambangnya dengan nomor massa 23 dan nomor atom 11. Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari notasi unsur ini. Gampang ya. Pertama, kita menentukan dulu nilai protonnya. Proton itu sama dengan nomor atom. Berarti kalau nomor atomnya di sini kan 11 ya, maka protonnya juga 11. Lalu elektron itu nilainya untuk atom ya, elektron untuk atom kalau misalnya dia atomnya netral atau dia bukan ion, itu dia jumlahnya sama dengan proton. Maka di sini karena dia unsur atau atom ya, elektronnya sama dengan proton, jadi sama dengan 11. Lalu ada neutron. Kalau neutron caranya adalah nomor massa dikurangin nomor atom. Maka di sini nomor massanya 23, nomor atomnya 11. Jadi tinggal 23 dikurangin 11 jadi 12. Seperti itu, ya. Perlu kamu ingat, kalau misalnya kamu lupa nih nomor massa yang mana ya, nomor atom yang mana, ingat aja kalau massa itu kan berat tuh, yang berat-berat biasanya gede gitu kan. Nah, nomor massa itu nomor yang terbesar di notasi unsur, ya. Gitu cara mengingatnya, oke? Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Nah, di sini diketahui notasi unsurnya ada Ca atau kalsium dengan nomor massa 40 dan nomor atom 20. Yang ditanyakan adalah tentukan proton, neutron, dan elektron dari ion Ca2+. Jadi di sini pertanyaannya untuk ion ya, bukan untuk atom atau unsurnya gitu. Nah, perlu digarisbawahi di sini. Untuk ion 2+ itu artinya dia telah melepaskan 2 elektron. Kalau muatannya min berarti dia telah menangkap elektron sesuai jumlah minnya. Misal ada ion O2- berarti unsur O telah menangkap 2 elektron sehingga muatan negatifnya kelebihan 2, jadi muatannya menjadi 2-, yang tadinya 0 menjadi 2-. Kalau yang ini Ca2+, maka Ca yang tadinya muatannya netral atau 0, dia telah melepaskan 2 elektronnya atau 2 muatan negatifnya, sehingga muatan positifnya menjadi berlebih, jadi 2+ deh gitu ya.
Contoh di sini kita tentuin yang proton sama neutronnya dulu aja ya. Nah, proton itu kan sama dengan nomor atom. Berarti di sini protonnya nilainya 20 ya. Lalu neutron itu sama dengan nomor massa dikurangin nomor atom. Maka nomor massanya 40, nomor atomnya 20, jadinya 20. Sekarang tinggal elektronnya nih. Nah, dalam teori atom sebelumnya kan udah dijelasin ya, kalau elektron itu adalah bagian di atom yang sering pindah-pindah gitu ya. Dia bisa dilepaskan, bisa juga menerima, diterima gitu ya. Jadi di sini si elektronnya kalau 2+, sekali lagi artinya dia telah melepaskan 2 elektron. Nah, elektron di atom kan sebelumnya sama dengan jumlah proton ya kan? Tadi jumlah protonnya 20 ya enggak? Tapi di sini kalau elektron untuk ion rumusnya ganti ya. Itu sama dengan jumlah proton dikurangin sama muatannya. Nah, di sini kan muatannya tadi 2+ ya, dikurangin muatan ionnya. Jadi proton dikurangin plus 2, protonnya nilainya 20 dikurangin 2 sama dengan 18. Gitu ya caranya. Oke, satu contoh soal lagi untuk ion yang muatannya negatif. Diketahui notasi unsurnya sebagai berikut. Tentukan proton, neutron, dan elektron dari ion Cl-. Sama kayak tadi caranya ya, kita tentuin dulu protonnya. Karena proton sama dengan nomor atom, tinggal langsung aja tulis 17. Lalu nomor jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massanya 35, nomor atomnya 17. 35 dikurangin 17 sama dengan 18. Lalu untuk elektron ionnya tinggal proton dikurangin muatan. Proton dikurangin, nah muatannya kan di sini min ya, berarti dia artinya -1 gitu ya. -1. Jumlah protonnya 17. Min ketemu min plus ya, jadi +1 jadi 18 gitu caranya untuk yang muatannya negatif. Oke? Jelas ya? Oke, sekian video dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami. Lalu untuk video selanjutnya, saya akan membahas mengenai bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Ditunggu ya videonya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.